Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ninik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Permata Umat Trenggalek, Jawa Timur, dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 melakukan wawancara dengan 3 pimpinan sekolah, yaitu Kepala TKIT Permata Umat, Kepala SDIT Permata Umat, dan Kepala SMPIT Permata Umat Trenggalek. Kemudian saya melakukan analisis dari hasil wawancara tersebut. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam, sehat Bu. Gimana? Kabarnya juga? Alhamdulillah saya tidak sehat Bu Yanti. Berbahagia sekali pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bu Yanti selaku Kepala TKIT Permata Umat Trenggalek terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bu Yanti, selama ini bagaimana Bu Yanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Baik, saya melihat dari sudut pandang hukum dan moral. Jika itu melanggar hukum, maka tentunya itu adalah salah lawan benar. Ini termasuk rujukan moral. Namun jika tidak ada pelanggaran hukum, tentunya ini benar lawan benar. Maka ini termasuk dilema etika. Baik, jadi kalau ada pelanggaran hukum berarti tujuan moral, kalau tidak ada pelanggaran hukum berarti itu adalah dilema etika. Baik, selama ini bagaimana Bu Yanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di dalamnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya dalam mengambil keputusan, saya harus mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya, apakah itu lebih menguntungkan diri saya pribadi ataukah kepentingan bersama. Saya juga akan melibatkan empati diri saya dalam memahami kondisi. Saya juga mempertimbangkan dampak jangka pendek, jangka panjang bagi seluruh anggota komunitas. Wah, luar biasa kompleks ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Yanti lakukan? Yang saya lakukan awalnya adalah klarifikasi kebenaran kasusnya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian menggali nilai-nilai kebajikannya. Setelah itu memastikan siapa yang terlibat, kemudian menentukan benar dan salahnya. Barulah saya mengambil keputusan. Masya Allah, luar biasa Bu Yanti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika memang seringkali membuat saya bimbang, karena pada dasarnya itu adalah sesuatu yang benar dengan benar. Namun bagaimanapun juga saya tetap harus mengambil keputusan. Dan yang paling efektif menurut saya adalah dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan, namun tetap melibatkan kepedulian diri saya kepada hal itu. Wah, luar biasa Bu Yanti. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu ya dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu saja adalah saya harus bijak mengambil keputusan yang mana sama-sama benar, tapi saya harus memutuskan satu keputusan. Ya, di situ tantangan besar bagi Bu Yanti. Harus di mana dua kepentingan yang sama-sama prioritas seperti itu ya Bu. Ya. Oke.
apakah Bu Yanti memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian yang atau di dalamnya ada kasus dinamika? Apakah Bu Yanti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya? Bila iya, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bu Yanti jalankan? Biasanya saya punya jadwal tersendiri dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi ada jadwal yang di situ jadwal rutin, ada juga jadwal yang sesuai kondisi. Jadi saya lihat dan pelajari dulu kasus di mana dilema etika tersebut. Jika memang memungkinkan saya untuk membuat keputusan yang secara langsung dan harus saat itu, maka itu saya putuskan. Dan jika perlu pemikiran serta pertimbangan yang lebih lanjut, maka akan saya lakukan secara bertahap dengan harus memikirkan dan mempertimbangkan dulu. Dan jika perlu saya libatkan guru atau pihak-pihak lain, maka saya juga akan bagus sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yanti tadi. Intinya kan melihat dulu kasusnya seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yanti dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Tentu saja di sekolah itu kan ada tim ya, di situ ada pendidik, ada tenaga kependidikan, ada stakeholder yang lain yang di situ otomatis harus dilibatkan karena faktor tersebut itu lebih mempermudah saya dalam kerjasama untuk penyelesaian masalah. Oke, begitu, Masya Allah. Kemudian dari semua hal yang telah Bu Yanti sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yanti petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Jadi sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, maka sebagai seorang pemimpin saya perlu mendasarkan keputusan itu pada beberapa unsur, yaitu bagaimana keberpihakan kepada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan tentu saja bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang ada diambil seperti itu. Luar biasa, Bu Yanti. Jika diperkenankan, bolehkah saya tahu satu kasus dilema etika yang pernah Bu Yanti hadapi? Pada waktu itu baru-barusan ini saya tuh harusnya hadir di wisuda sarjana saya yang linearitas di bidang tahun, tetapi karena ada kepentingan sekolah juga yang harus saya lakukan di situ, maka saya tidak hadir di wisuda, tapi juga hadir di pertemuan wali murid yang di situ untuk kepentingan sekolah tentunya. Oh begitu, jadi dua kepentingan yang sebenarnya itu sama-sama prioritas gitu ya, tapi Bu Yanti harus memilih salah satu gitu ya. Kemudian prinsip apa yang Bu Yanti gunakan dalam mengambil keputusan? Saya berprinsip bahwa ketika kepentingan pribadi saya itu bisa bisa ditunda, kan saya sudah mendapatkan ijazahnya walaupun tidak ikut dalam prosesnya. Kemudian untuk kepentingan sekolah itu dalam jangka panjangnya itu akan menjadikan keputusan yang lebih baik buat sekolah, dan juga akan menjadikan wawasan persamaan persepsi dari wali murid dan juga dari sekolah untuk keberlangsungan misi visi sekolah. Oh ya, jadi dalam kasus ini tadi ada kegiatan dengan wali murid gitu ya, berupa parenting. Oh iya, jadi
mementingkan kepentingan bersama gitu ya. Di sini ada jangka panjangnya gitu ya. Jadi tadi prinsipnya adalah kepedulian gitu ya. Wah, luar biasa ini Bu Yanti. Dan dari yang Bu Yanti pertimbangkan tadi, keputusannya adalah memilih untuk hadir di sekolah. Adalah parenting, kegiatan mengundang murid. Luar biasa Bu Yanti. Wawancara yang kita lakukan hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya Sama-sama melakukan wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Permata Umat. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 April 2023, melaksanakan wawancara dengan Kepala SMP IT Permata Umat Trenggalek, yakni Bapak Rohani SPD. Assalamualaikum Bapak Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat di bulan Ramadan yang memasuki sebuah hari terakhir ini begini. Luar biasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini, dan terima kasih pula Pak Rohani sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara pada hari ini terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Pak Rohani sebagai seorang pimpinan tentu saja pernah mengalami kasus-kasus begitu ya, yang dimana di kasus itu penjaringan harus mengambil sebuah keputusan seperti itu, baik itu kasus terkait dilema etika maupun rujukan moral. Pak Rohani, bagaimana Pak Rohani mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lembaga Pak Rohani? Jadi kalau kita memahami terkait dengan dilema etik itu kan kasus yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan ya. Jadi apa itu sama-sama benar, tetapi kita harus mengedepankan rasa kasih sayang. Alhamdulillah saya selama kuliah dan lain sebagainya itu kan ya sedikit banyak aktif di organisasi. Tentu saya itu punya pedoman, intinya kalau terkait dengan dilema etik ini saya samakan dengan fikih prioritas. Jadi di waktu bersamaan itu mana yang harus saya prioritaskan, mana yang harus saya dahulukan, itu gitu. Jadi dilema etik itu kita harus mengedepankan ketika membuat kebijakan gitu, mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, kepedulian, tanggung jawab. Tentu juga semuanya harus berjalan normal kan gitu. Di sini dalam dilema etik ini tidak ada pelanggaran, karena itu adalah suatu hal yang baik semuanya. Tetapi karena saya itu hanya satu orang, tetapi harus mungkin mengerjakan 2 atau 3 hal, sehingga saya memedomani dengan namanya fikih prioritas atau mana yang harus saya dahulukan. Itu kalau saya memahami terkait dengan dilema etik. Beda dengan rujukan moral. Jadi kalau rujukan moral itu ada pelanggaran hukum. Jadi ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etik kita profesi sebagai kepala sekolah dan sebagainya itu. Namun di sini tetap sebagai pimpinan itu harus tegas mengambil keputusan. Tapi setiap keputusan itu didasarkan pada kebijakan atau peraturan, tetapi di atas peraturan itu ada kebijaksanaan atau kebajikan. Maka sendiri terkait dengan pengalaman saya terkait dengan dilema etik ataupun rujukan moral. Baik Pak Rohani, kemudian bagaimana Pak Rohani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di dalamnya itu mengandung nilai yang sama-sama
benar. Dalam hal ini kan dilema Dilema etika. etik. Dalam saya mengambil keputusan, saya harus mempertimbangkan banyak hal. Tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan integritas. Saya harus punya prinsip bahwasanya keputusan yang saya ambil itu nanti akan berdampak baik kepada semuanya. Untuk yang banyak manfaatnya dan sedikit mudaratnya. Saya juga harus berprinsip bahwa pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan peraturan atau kebijaksanaan, serta dalam pengambilan keputusan itu saya mempertimbangkan dan melibatkan rasa kepedulian saya terhadap lingkungan sekolah, tentunya bagaimana kondisi guru-guru, bagaimana kondisi murid-murid. Tentu setiap hari kan moodnya itu berbeda-beda, jadi kalaupun ada tidak sesuai harus ada kebijakan khusus sebagai solusinya. Seperti yang singgung tadi, kita setiap mengambil keputusan itu harus didasarkan pada peraturan sebagai pedoman kita dalam mengambil keputusan gitu. Nah, tetapi peraturan itu atau kebijakan itu harus ada di atas peraturan kebijakan itu ada kebijaksanaan. Nah, itu harus ada kebijaksanaan. Manakala situasinya itu kan beda-beda. Kata begini, luar biasa Pak Rahmani. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Rohani lakukan selama ini? Jadi langkah awal saya itu biasa ada tim ya, dalam sekolah itu ada saya punya wakil kepala, punya tim TU, punya tim ini, tim itu. Jadi saya biasanya ini masalah ini klasifikasi di tim apa gitu. Jadi saya bicarakan, saya rumuskan, saya klarifikasi kebenaran apa itu terkait dengan problem-problem dilema etik tersebut. Saya kumpulkan fakta-fakta, biasanya akan ada apel pagi, misalkan dengan anak-anak, terus setelah sholat zuhur siang itu juga. Jadi relatif banyak waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan menggali nilai kebajikannya, memastikan siapa yang terlibat dalam dilema etik itu, sehingga nanti bisa menentukan sebenarnya tidak pada kapasitas benar salah gitu, tapi kebenaran mana yang jauh lebih membawa manfaat untuk lembaga ini, untuk SMK ini. Kemudian barulah saya mengambil keputusan dan merefleksi keputusan tersebut dan menindaklanjuti dari hasil keputusan tersebut. Katakan langkah-langkah biasa yang kita ambil. Luar biasa Pak Rohani ini, Masya Allah. Terus kemudian ini hal-hal apa saja yang Pak Rohani anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada dilema etika, saya dihadapkan pada kasus yang benar lawan benar. Jadi sesuatu yang benar lawan benar, artinya semua menjadi sebetulnya harus dikerjakan, menjadi prioritas. Jadi terkadang perlu pertimbangan lebih ketika harus memutuskan satu, padahal banyak pilihan yang sama-sama sama-sama benarnya. Namun bagaimanapun juga saya harus mengambil keputusan selaku pimpinan, dan yang paling efektif menurut saya adalah dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan dan mempertimbangkan kemanfaatan bersama dan melibatkan kepedulian diri atau rasa empati kita terhadap lingkungan. Jadi kembali kita setiap keputusan itu tadi kita dasarnya adalah peraturan. Jadi misalkan kalau sama-sama benar, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang sudah peraturan yang pernah kita sepakati bersama-sama ketika di awal tahun pelajaran itu, tentu kan kita buat semacam standar operasional prosedur kan ya, SOP terkait dengan itu. Jadi lebih di sana yang saya anggap lebih efektif kan. Jadi itu dasarnya adalah peraturan dengan tetap mempertimbangkan di situ ada kepedulian seperti itu ya Pak. Mungkin luar biasa. Kemudian adakah tantangan atau apa saja tantangan yang mungkin pernah terjadi gitu ketika
ada kasus dilema etika, Pak? Jadi kalau kita berbicara tantangan itu tentu ada. Setiap manusia untuk ketika ada dilema etik itu kan tentu melibatkan beberapa person ya. Setiap person itu tentu memiliki pemikiran masing-masing itu tentu berbeda. Jadi ya pasti setiap saya mengambil keputusan itu ada apa itu ada tantangan-tantangan gitu. Tetapi saya ambil keputusan yang saya ambil ini benar-benar adalah keputusan yang bijak, berbasis pada nilai-nilai kebajikan atau kebijaksanaan itu. Terus kita tidak mungkin bisa memuaskan 100 atau 100% dalam lingkungan sekolah kita, tetapi bagaimana sebanyak-banyaknya memberikan apa itu kepuasan itu kepada ya lingkungan di lingkungan sekolah. Baik Pak Rohani, kemudian apakah Pak Rohani punya tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika atau menyelesaikan di tempat? Dalam hal ini ketika memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Rohani jalankan? Jadi ketika kita menghadapi masalah dilema etik itu kan tentu permasalahan tersebut ada bobotnya gitu. Ada bobot yang tidak memungkinkan untuk kita selesaikan di tempat. Kita harus menggali apa itu informasi-informasi, fakta-fakta. Ada juga apa itu ketika kita menghadapi masalah kadang bisa kita selesaikan di tempat. Jadi apa itu ya kita perlu memikirkan, mempertimbangkan lebih, sehingga apa yang saya lakukan nanti apa itu yang benar-benar bisa menyelesaikan gitu, bisa menyelesaikan apa itu semua permasalahan dilema etik yang ada di lingkungan seperti itu. Jadi ya bisa apa itu saya laksanakan pada tempat itu juga secara cepat, manakala bobot dilema etikanya itu tanpa harus mencari apa itu bukti-bukti pendukung ataupun fakta-fakta lainnya. Tapi kalau misalkan membutuhkan apa itu referensi-referensi pendukung ataupun bukti-bukti pendukung ya harus kita cari. Kita bisa sampaikan saya banyak waktu untuk menggali informasi dari ustazah atau dari guru-guru maupun dari anak-anak itu. Mengatakan. Oh iya, berarti melihat bobotnya. Iya, melihat, jadi mempertimbangkan masalah permasalahannya dulu. Luar biasa. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Rohani dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tentu saya sebagai kepala sekolah itu bukan superhero. Kita di sekolah itu super team gitu. Jadi super team. Tentu saya punya tim itu tadi saya urut ke belakang lagi. Saya punya tim. Artinya kalau ini permasalahan dilema itu kaitan apa itu yang fokus utamanya anak, tentu saya banyak melibatkan warga, bagian kesiswaan, bagaimana kronologinya, melibatkan wali kelas, gitu. Tentu saya pasti apa itu melibatkan semua warga sekolah, gitu. Warga sekolah, sehingga nanti memang benar keputusan yang diambil itu memang benar-benar ya banyak yang terbaik, manfaatnya terbanyak. Jadi di sini ada kerjasama tim. Mungkin itu harus, jadi kita harus membentuk apa itu menyelesaikan permasalahan itu bukan dasar like and dislike saya selaku kepala sekolah, tetapi atas dasar apa itu musyawarah dan juga masukan-masukan dari semua warga sekolah. Luar biasa Pak. Nah, kemudian dari semua hal yang tadi Pak Rohani sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Rohani petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Jadi sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar di sekolah, sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah,
saya mendasarkan keputusan kita pada beberapa unsur, yaitu yang pertama berpijak pada murid, karena kita sesungguhnya guru, kepala sekolah, pekerja sekolah itu adalah melayani murid. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal atau umum. Tentu kita semuanya tahu mana ini, semua orang pasti mengatakan kalau yang baik secara umum itu mengatakan itu baik. Ada wilayah putih yang memang semuanya sepakat, maksudnya itu memang benar-benar putih kan. Ada wilayah yang hitam, abu-abu. Ada abu-abu juga. Yang selanjutnya bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Jadi saya harus menjadi orang yang pertama bertanggung jawab atas apa konsekuensi nanti kebijakan itu ketika saya ambil. Tapi ada 3 ya, kebijakan murid, kemudian nilai-nilai universal, dan kita harus mempertanggungjawabkan keputusan yang bertanggung jawab begitu ya Pak. Luar biasa tadi. Jika diperkenankan, saya ingin tahu kasus dilema etika yang pernah Pak jadi kasus yang Mas alami itu ya kadang guru saya itu kan sedikit terbatas, bahkan jumlah guru dengan jumlah mata pelajaran masih banyak mata pelajarannya. Dilema etik yang saya pernah alami gini, di satu sisi guru itu memiliki tanggung jawab untuk mendampingi, mengajar, mendidik, mengarahkan murid di kelas. Tapi di satu sisi guru tersebut itu memiliki hak juga untuk menerima upgrading, gitu. Biasanya lewat di MGMP dan sebagainya, gitu. Sehingga saya katakan kegiatan di MGMP, peningkatan kapasitas diri, pelatihan SDM itu tidak setiap hari, tetapi mengajari setiap hari. Nah itu pernah dilema yang pernah, sehingga saya memberitakan ya kita mengambil mana yang paling harus kita kerjakan saat itu, ya harus mengikuti pelatihan, mengikuti upgrading, mengikuti kegiatan secara kedinasan. Mengajar itu adalah beberapa kegiatan atau permasalahan dilema etik yang pernah saya alami ini. Bagaimana tadi mengatur waktunya Pak Rohani? Jadi ketika nonton itu di salah satu guru itu harus keluar, maka tentu mereka harus membuat semacam tugas terstruktur kepada anak, sehingga kegiatan KBM di kelas itu tetap jalan, tetapi hak guru untuk mendapatkan peningkatan kapasitas juga terlaksana. Jadi harus tugas sebagai itu bisa. Jadi walaupun meninggalkan tugas di sekolah, tetapi artinya tugas di sekolah tetap jalan. Luar biasa. Berarti yang penjaringan langkah tadi sesuai dengan langkah-langkah tadi ya, bagaimana kebermanfaataannya, bagaimana mengutamakan prioritasnya, terus bagaimana semuanya bisa berjalan beriringan begitu ya Pak. Luar biasa wawancara kali ini Pak Rohani. Saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin ini sama-sama mudah-mudahan sukses sebagai guru penggerak anak-anak ke-7 di Kabupaten Trenggalek dan bisa menginspirasi semua guru-guru yang ada di Trenggalek, khususnya di TKIT Permata. Terima kasih Pak Rohani. Demikian tadi wawancara yang saya lakukan dengan Kepala SMP Permata Umat Trenggalek Bapak Rohani tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai bajikan sebagai pimpinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Permata Umat. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 April 2023, melakukan wawancara terhadap Bapak Heru Suyatno selaku Kepala SDIT Permata Umat Trenggalek
tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, akan saya mulai wawancara dengan beliau, Bapak Heru Suyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Heru? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Walaupun pas puasa. Oke, semangat puasanya ya, Pak. Oke. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, sehingga pada hari ini saya bisa melakukan wawancara dengan panjenengan. Oke. Langsung saja nih Pak Heru. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwasanya wawancara kali ini terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini tentunya Pak Heru sebagai pimpinan dari SDIT Permata Umat tentunya pernah atau bahkan sering gitu ya menghadapi kasus-kasus di mana di situ panjenengan harus melakukan pengambilan keputusan, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Nah, bagaimana Pak Heru mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lembaga Pak Heru, baik itu termasuk ke dilema etika atau bujukan moral? Tentunya kita itu karena kita sebagai pimpinan sekolah ya, maka yang perlu kita perhatikan adalah aturan-aturan yang melingkupi, yang menaungi ya, atau yang mencakup di sekolah. Jadi kita harus memahami betul tentang aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang ada kita pahami betul. Seperti berarti kalau di sekolah ada peraturan akademik gitu ya. Jadi kita harus memahami tentang peraturan akademik. Juga demikian ada tata tertib siswa gitu ya. Ada tata tertib guru ya. Dan ada kode etik guru atau peraturan-peraturan yang lain yang ada di dalam sekolah. Termasuk mungkin aturan-aturan yang ada yang melingkupi sekolah kita. Jadi ada aturan yayasan yang melingkupi di sekolah kita. Ataupun nanti aturan yang lebih tinggi ya, yang juga demikian juga kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada. Maka kita harus memahami itu sehingga kita bisa mendudukkan perkara itu dalam posisi yang benar atau dalam posisi yang salah. Intinya kita harus betul-betul paham tentang peraturan. Dan kita tidak bisa menentukan benar dan salahnya itu kan ya dari aturan-aturan yang ada. Oh iya, jadi peraturan yang ada itu nanti bisa dipakai sebagai acuan dalam menentukan ini masuk ke dilema etika atau bujukan moral gitu ya. Dan kalau di dilema etika itu kan yang jelas ada benar dengan benar gitu kan ya. Berarti kata benar dan salahnya dari aturan-aturannya. Oh iya. Tentu kalau kita tidak tahu aturan yang ada, ya tidak tahu yang benar dan salah. Baik Pak Heru, kemudian bagaimana Pak Heru menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam hal ini adalah untuk kasus-kasus yang dimana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama gitu. Itu sangat tergantung dengan faktor-faktor yang ada. Artinya belum tentu ya kejadian yang sama itu putusannya sama gitu ya. Jadi boleh jadi mungkin waktu yang berbeda, orang yang berbeda bisa kita putuskan yang berbeda. Jadi faktor-faktor sangat mempengaruhi sebuah keputusan. Saya ambil contoh ya, misalnya di sekolah SD itu ya, ada guru yang tidak penuh, padahal harapan kita itu penuh ya, bisa masuk terus gitu ya. Tapi ada yang tidak. Bagaimana mensikapi itu? Maka kita lihat aturan yang ada. Ternyata aturannya ada,
penuh boleh, yang tidak boleh juga tidak melanggar aturan gitu ya. Maka saya berpikir yang pertama, dengan misalnya tidak penuhnya ustadzah tadi, salah satu ustadzah tadi mengganggu pembelajaran tidak, masih bisa diatasi atau tidak. Yang kedua, bagaimana karakter guru itu, artinya kemampuan guru itu. Misalnya guru itu tidak begitu apa ya, tidak begitu dinilai, tidak begitu kan berkurang, itu tidak masalah. Tapi boleh jadi pada lain waktu, kesempatan, ada yang sama saya juga berpikir ulang gitu ya, berpikir ulang walaupun kasusnya sama ya. Misalnya pada saat sang guru tadi minta seperti itu, waktu itu sekolah kekurangan, sangat kurang, tidak bisa mencakup. Nah, maka saya tidak akan memutuskan membolehkan. Ataupun kemampuan guru itu luar biasa ya. Sehingga kalau kita tidak penuh sangat kehilangan, maka saya putuskan yang juga yang lain. Jadi artinya sebuah keputusan itu sangat selain apa ya, selain mungkin aturan ternyata juga sangat dipengaruhi kondisi atau faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi itu. Jadi banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang mendorong sebuah keputusan. Baik Pak Heru, sangat bijaksana apa yang sudah penjenengan sampaikan tadi, melihat dengan situasi dan kondisi yang ada seperti itu ya, dan penanganannya berbeda-beda gitu, luar biasa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Heru lakukan selama ini? Misalnya gimana prosedur? Prosedur dalam menjalankan keputusan tadi. Pengambilan keputusan. Iya. Berarti kita melihat ya, sebuah peristiwa itu kan perlu data ya, perlu data yang ada. Jadi kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin ya, sehingga dengan data-data yang ada itu kita bisa akan mengambil keputusan yang pas gitu ya. Dan juga melihat peristiwa itu melibatkan banyak kira-kira memutuskan itu perlu banyak orang atau tidak gitu ya. Artinya perlu mengambil data banyak orang atau hanya sedikit gitu ya. Itu juga kita pahami seperti itu. Sehingga ya itu yang sangat banyak datanya ya, sehingga nanti pas mengambil keputusan itu adalah keputusan yang tepat gitu. Nanti kalau kita kurang data kan tentu keputusan kita kan juga tidak tepat gitu ya. Jadi harus mengambil data sebanyak mungkin sehingga dengan data yang ada itu kita nanti bisa memutuskan permasalahan dengan tepat. Berarti di sini mengumpulkan fakta-fakta yang relevan begitu ya, gitu. Dan termasuk mungkin di dalamnya siapa yang terlibat begitu ya. Terima kasih baru saya lanjutkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Heru anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Berdasarkan pengalaman gitu. Iya. Saya kira ya, pendekatan personal, artinya begini. Dengan ya, kita lebih sering ketemu ya kepada teman-teman itu ya, teman-teman banyak gitu ya, sehingga kita menyampaikan bisa secara umum ya, secara umum gitu ya, artinya dengan senantiasa dalam kebaikan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu sebisa mungkin dicegah gitu ya. Artinya lebih banyak itu preventifnya timbang nanti timbang nanti ada masalah terus diatasi ya. Jadi alhamdulillah di tempat-tempat kan ada tiap hari Sabtu itu kan ketemu ya, sehingga nanti permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa disampaikan di sana ya, sehingga
kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan itu sedikit mungkin bisa teratasi di sana secara bertemu secara bersama-sama. Berarti melalui rapat tadi bisa mengantisipasi begitu ya. Kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan itu juga ada halangan atau tantangan begitu. Di sini apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Keputusan itu kan tidak menguntungkan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang merasa terugikan gitu ya. Kalau semua menguntungkan kan mudah saja memutuskan suatu permasalahan. Tapi karena ada yang satu untung, satu rugi, itu kan di perasaan juga ada rasa gimana gitu ya. Tapi bagaimana seorang pemimpin harus memutuskan karena supaya masalah itu bisa teratasi ya. Kalau dibiarkan juga akan semakin parah gitu ya. Jadi mungkin perasaan-perasaan ya yang merasa tidak enak itulah yang mungkin tantangan bagi seorang pemimpin gitu ya. Jadi justru di perasaan yang tidak enak di satu pihak nanti gitu ya. Tapi bagaimanapun kan harus membuat keputusan seperti itu supaya masalah itu bisa clear gitu ya. Baik Pak Heru, luar biasa. Kemudian apakah Pak Heru itu mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Pak Heru langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal-jadwal tertentu? Kalaupun iya, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Melihat kasusnya ya, kecil atau besar gitu ya. Kasus itu perlu melibatkan banyak orang atau tidak, itu juga menjadi pertimbangan bagi kita ya. Kalau kasusnya ringan yang menurut kita tidak perlu data yang banyak gitu ya, dan bisa diatasi secara kilat ya, tentu kita atasi secara cepat. Tapi kalau masalahnya adalah masalah besar dan perlu data yang banyak ya, data-data itu kita ambil dari banyak orang ya, dan menurut pertimbangan kita artinya perlu waktu yang lama supaya ketepatan dalam pengambilan keputusan, tentu ya kita mempertimbangkan itu semua ya. Itu seorang pemimpin yang tahu ini masalahnya masalah ringan yang bisa kita atasi secara ini masalah besar yang itu perlu waktu yang lama dalam memutuskan. Jadi sudah ada naluri kalau ini bahwa waktu yang singkat dan ini perlu waktu yang lama, membutuhkan data-data yang lebih banyak. Intinya yang bisa diselesaikan secara langsung ya diselesaikan di tempat gitu ya. Kalau yang data-data juga ada prosedurnya sendiri gitu. Luar biasa. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Pak Heru dalam pengambilan keputusan di dilema etika itu? Saya kira pembagusan pribadi seorang guru ya, dan berhubungan dengan akhlak ya, sikap ya. Maka mungkin dengan bagusnya sikap dari masing-masing guru itu akan lebih mudah diatasi. Alhamdulillah di Permata ada ada program untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka memperbaiki pribadi dari masing-masing guru. Itu sangat membantu ya. Dengan bagusnya pribadi setiap guru maka akan mengurangi kejadian-kejadian yang ada. Kemudian juga dengan pribadi yang baik maka permasalahan itu mudah diatasi. Kita bayangkan nanti kalau misalnya yang terjadi adalah buruknya sikap dari masing-masing guru atau masing-masing anak yang terlibat gitu ya, maka saya kira akan terjadi banyak kejadian dan akan sulit mengatasi kejadian. Intinya adalah
kualitas dari yang terlibat, dari bagusnya yang terlibat itu, apa yang terlibat itu akan membantu kita ya, mengatasi permasalahan yang ada. Jadi di sini adalah faktor SDM-nya, kualitas SDM-nya. Iya. Gitu ya. Kemudian apa dari hal-hal yang sudah Pak Heru sampaikan dari awal sampai yang pelibatan apa faktor-faktor yang membantu tadi, kira-kira apa yang Pak Heru petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di Lima Etika? Kejadian itu saya kira seperti luka ya, seperti penyakit tadi ya. Kalau terjadi penyakit kan ya terasakan sakit gitu ya. Kalau ada kejadian seperti itu kan bagaimanapun juga akan menjadi sesuatu yang tidak enak ya. Misalnya ada peristiwa itu melibatkan dua orang, kita putusannya satu untung satu rugi itu kan ya tidak enak gitu ya. Sehingga saya kira kita harus mencegah kejadian-kejadian itu ya, artinya menjadi tindakan yang preventif sehingga kejadian-kejadian itu tidak banyak terjadi pada sekolah kita ya. Tentunya apa tindakan-tindakan preventif yang kita lakukan itulah yang harus banyak kita lakukan ya, ketimbang kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ya. Termasuk juga meningkatkan kompetensi pendidikan terutama adalah akhlak pada yang terlibat di dalam sekolah, baik itu murid, guru ya. Itu akan mencegah kita dari kejadian-kejadian itu atau menjadi usaha kita secara preventif untuk mengatasi masalah itu. Saya kira yang paling utama adalah mengatasi masalah itu jangan sampai terjadi gitu ya. Yang kedua, kalau terjadi berarti ya memang kita dengan kita berpengalaman ya, maka saya kira akan mampulah kita mengatasi permasalahannya. Karena kita dalam kehidupan itu kan seperti ya supir, seperti pemain sepak bola itu kan semakin banyak bermain maka semakin terasa. Seorang supir malah semakin dia banyak melakukan perjalanan itu kan terasa dalam mengatasi permasalahannya. Saya kira selain ilmu yang ada maka pengalaman itulah yang banyak membantu kita dalam mengatasi permasalahan selanjutnya. Kira itu. Luar biasa kalau saya simak apa yang disampaikan Pak Heru tadi dan tindakan preventif gitu ya, yang saya garis bawahi tadi adalah melakukan pencegahan, pencegahan diupayakan secara maksimal begitu sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran, ada kejadian-kejadian begitu ya, jadi lebih kepada pencegahan. Alhamdulillah luar biasa apa yang sudah Pak Heru sampaikan tadi, dan ini memberikan pengalaman yang luar biasa pula kepada saya, pembelajaran yang luar biasa kepada saya bagaimana saya harus melakukan pengambilan keputusan di Alhamdulillah luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi, memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada saya bahwasanya dalam melakukan pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal, ada tindakan preventif itu dalam mengurangi adanya kasus-kasus seperti itu ya Pak Heru. Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih Pak Heru telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Semoga SDIT Permata Umat semakin maju dan jaya di bawah kepemimpinan Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Yang tadi wawancara yang sudah saya lakukan dengan Bapak Heru Suyatno selaku Kepala SDIT Permata Umat.
Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para guru-guru di lingkungan saya dan guru-guru seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Analisa dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 3 pimpinan sekolah, yakni Kepala TKIT Permata Umat sebagai lembaga tempat saya mengajar, kemudian di SDIT Permata Umat dan di SMPIT Permata Umat adalah bahwa setiap pemimpin mengambil keputusan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, keberpihakan pada murid, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, para pemimpin mempertimbangkan kebermanfaatan bersama. Apakah suatu kasus tersebut lebih banyak bermanfaatnya atau sebaliknya? Ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam setiap pengambilan keputusan. Perbedaan yang menonjol adalah pada wawancara yang saya lakukan terhadap Kepala SDIT Permata Umat. Di situ Kepala SDIT Permata Umat menyampaikan bahwa beliau lebih cenderung melakukan kegiatan preventif sehingga meminimalis adanya kasus-kasus atau dilema-dilema di lembaganya. Dan juga beliau lebih kepada meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lembaganya. Rencana ke depan dari para pimpinan dalam pengambilan keputusan dilema etika secara umum adalah sama. Jadi yang dilakukan yang pertama adalah menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada, menentukan siapa-siapa yang terlibat, mengumpulkan data-data yang relevan, menentukan benar atau salah, mengambil suatu keputusan, meninjau kembali keputusan yang sudah diambil, merefleksikannya, dan membuat rencana tindak lanjut. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kepala TKIT Permata Umat, yaitu Bu Yanti, beliau menyampaikan kasus dilema etika yang dihadapi saat itu adalah apakah beliau harus hadir di acara wisuda kependidikan linearisasi beliau ataukah hadir di acara parenting di TKIT Permata Umat yang beliau pimpin. Ini merupakan dilema yang terkait dengan dilema etika. Beliau mengambil keputusan untuk hadir di sekolah, yaitu dalam kegiatan parenting, di mana kegiatan ini benar-benar sangat membutuhkan kehadiran beliau. Dengan pertimbangan bahwasanya ketika tidak hadir di acara wisuda, beliau tetap mendapatkan ijazah, seperti itu. Dalam hal ini, paradigma yang ada adalah individu melawan kelompok. Dan prinsip yang beliau gunakan adalah rasa peduli. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan keputusan, beliau menggunakan langkah-langkah sebagaimana di modul 3.1, walaupun tidak lengkap 9 langkah. Beliau menggunakan langkah-langkah yang sudah tepat dalam pengambilan keputusan dengan menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kasus tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut, melihat siapa yang terlibat di dalamnya, benar atau salah. Di situ kemudian mengambil suatu keputusan, meninjau kembali keputusan tersebut dan merefleksikannya. Dari wawancara dengan Kepala SMPIT Permata Umat, beliau menyampaikan kasus dilema etika, yaitu terkait dengan kegiatan guru, di mana kegiatan guru tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, namun dalam hal ini waktu pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, Kepala SMPIT Permata Umat harus mengambil keputusan
Sehingga yang diambil adalah mengirimkan guru tersebut dalam pelatihan peningkatan kompetensi guru dengan memberikan materi-materi pembelajaran kepada anak-anak untuk dipelajari di kelas. Langkah-langkah yang diambil oleh kepala TKI, langkah-langkah yang diambil oleh kepala SMP IT Permata Umat ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, melihat siapa yang terlibat di dalamnya, menentukan benar dan salahnya, kemudian menentukan keputusan, meninjau ulang keputusan, dan merefleksikannya. Hal ini juga sudah sesuai dengan modul 3.1 dan memang belum lengkap kepada 9 langkah. Dari wawancara dengan Kepala SDIT Permata Umat, beliau menyampaikan kasus dilema etika yang beliau hadapi, yaitu adanya seorang guru yang sangat berkualitas, memiliki kompetensi yang cukup tinggi, namun beliau memiliki keterbatasan kehadiran di sekolah karena sesuatu hal. Di sisi lain, ada guru yang secara kualitas itu belum begitu memadai, namun bisa hadir penuh. Di sini merupakan dilema etika yang dihadapi oleh beliau, dan dalam hal ini beliau harus mengambil keputusan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Maka keputusan yang beliau ambil adalah dengan tetap memberdayakan guru yang memiliki kualitas yang bagus dan guru yang memiliki kualitas yang kurang memadai ini sebagai pengganti ketika guru yang kualitasnya bagus tersebut tidak bisa hadir penuh. Di sini banyak pertimbangan yang dilakukan oleh Bapak Kepala SDIT Permata Umat. Beliau mengambil langkah-langkah dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang ada, melihat siapa yang terlibat di dalamnya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melihat benar atau salahnya, menentukan paradigma benar lawan benar, mengambil suatu keputusan, meninjau kembali keputusan tersebut, dan merefleksikannya. Secara umum sama dengan para pimpinan yang lain bahwa langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan modul 3.1, walaupun di dalamnya masih ada beberapa yang tidak lengkap 9 langkah. Dari materi yang saya pelajari di modul 3.1 dan pengalaman saya melakukan wawancara terhadap 3 pimpinan sekolah, maka saya akan menerapkan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah saya, pada murid-murid saya, atau mungkin pada rekan-rekan guru saya, dengan melihat paradigma yang ada. Apakah individu melawan kelompok? Apakah kebenaran melawan kesetiaan? Ataukah kepedulian melawan belas kasihan? Ataukah jangka panjang? Ataukah jangka pendek melawan jangka panjang? Kemudian saya akan berprinsip pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yakni berpikir berbasis nilai akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, saya akan menggunakan 9 langkah pengambilan atau pengujian, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yakni yang pertama, menentukan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, melakukan pengujian benar dan salah. Yang kelima, menentukan paradigma
benar lawan benar. Yang keenam, menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, opsi investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, mengambil keputusan. Dan yang kesembilan, meninjau kembali keputusan dan merefleksikannya. Demikian analisis pada wawancara yang sudah saya lakukan terhadap 3 pimpinan sekolah, yakni Ibu Mustika Damayanti selaku Kepala TKIT Permata Umat, Bapak Heru Suyatno selaku Kepala SDIT Permata Umat, dan Bapak Rohani selaku Kepala SMBIT Permata Umat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.